Halo teman-teman, bertemu kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan mengajak umat sedharma untuk melakukan persembahyangan sekaligus melukat di Pura Sakti yang terletak di Desa Pecarakan, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tepatnya di barat Bali. Ikuti terus video ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang pura ini. Sejarah pura ini bermula dari sebuah mata air yang dulunya hanya dikelilingi oleh semak belukar dan tidak diketahui oleh banyak orang. Hingga suatu hari ada seseorang yang mendapatkan pewisik atau bisikan spiritual. Datanglah kepada warga setempat. Dalam pewisik itu disebutkan bahwa di balik semak belukar tersebut terdapat sumber toya pengelukatan atau air suci yang dimuliakan. Atas dasar keyakinan itu, warga bersama-sama para pengempon dan tokoh masyarakat membangun sebuah tempat pemujaan yang kini dikenal sebagai Pura Sakti. Di bawah pohon beringin besar terdapat sumur alami yang sampai hari ini kedalamannya tidak pernah bisa diukur. Alat apapun yang digunakan tidak ada yang sampai menyentuh dasarnya. Konon begitu yang disebutkan oleh Jero Mangku di sini. Air sumur inilah yang digunakan dalam ritual melukat, sebuah proses penyucian diri dalam tradisi Hindu Bali. Namun, yang berbeda dengan tempat lainnya, di Pura Sakti diyakini tidak hanya membersihkan diri secara spiritual, tetapi juga menyembuhkan secara fisik. Menurut penuturan Jero Mangku, telah banyak orang yang terbukti sembuh di tempat ini. Salah satunya ada seorang ibu yang pernah menderita penyakit kulit menahun. Datang ke tempat ini memohon lalu melukat. Termasuk beberapa keramu yang pernah datang ke tempat ini mengatakan bahwa mereka susah tidur atau insomnia, kecemasan yang berlebih, bahkan tekanan batin yang mendalam. Setelah melukat dan bermeditasi di bawah pohon beringin ini, mereka mengaku merasa lebih damai, tidurnya lebih nyenyak, dan hidup mereka mulai berubah ke arah yang lebih baik. Kasihan kan ya? Jika umat sedharma ingin melakukan pengelukatan di Pura Sakti, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa tata cara dan etika spiritual yang harus dihormati. Sebelum melukat, pemuda diwajibkan melakukan atur kyuni atau persembahyangan memohon izin di pelinggih utama. Setelah itu, barulah melukat di bawah pohon beringin. Air suci diambil langsung oleh Jero Mangku, bukan sembarangan orang. Sesajen yang digunakan pun tidak boleh sembarangan. Saya datang ke sini membawa beberapa banteng pejati, termasuk canang sari dan beberapa toples kecil untuk memohon tirta di tempat ini. Jika umat sedharma ingin nangkel pada saat fiodalan, datanglah setiap purnama sasi kapan, di mana Pura Sakti menggelar fiodalan besar yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.
Saat tiba di Pura Sakti, umat yang ingin bersembahyang diarahkan untuk berkeliling di pelataran di depan pura utama. Setelah itu, kita lanjut ke Pelinggih Ratu Taman atau Dewa Ayu di bawah pohon besar. Selanjutnya kita ke posisi 3, sembahyang di Pelinggih Dewa Wisnu atau Dewi Kuang Yin. Setelah itu bersembahyang ke posisi nomor 4, di mana berstananya Dewa Brahma dan Betara Lingsir. Setelah selesai di keempat tempat tersebut, umat akan dilukat dengan air kelungah yang dicampur dengan air yang diambil dari bawah pohon beringin. Umat yang tangkil sebaiknya mempersiapkan baju ganti agar tidak kedinginan setelah melukat. Setelah prosesi melukat selesai, barulah diperbolehkan masuk pelataran pura utama. Di pelataran terdapat pelinggih Ide Betara Sakti, yaitu sebuah padmasana. Jika umat sedharma melakukan persembahyangan pada hari-hari rainan, maka biasanya persembahyangan dipimpin oleh juru mangku yang biasanya bergiliran untuk melakukan ngayah di pura ini. Namun, jika hari-hari besar Hindu, pura ini sangat ramai dikunjungi umat yang bersembahyang. Menurut penuturan pemangku setempat, seringkali datang rombongan bersembahyang pada tengah malam. Mereka adalah para pencari Tuhan dan sedang berlatih spiritual untuk kelompok maupun pribadinya masing-masing. Bahkan, menurut penuturan juru mangku, jika umat sedharma belum memiliki keturunan, cobalah memohon kepada Betara Sakti yang melinggih di Pura Sakti agar dimudahkan untuk mendapatkan keturunan, tentu dengan prosesi melukat. Demikianlah cerita perjalanan kami menuju Pura Sakti. Bagi kami, Pura Sakti adalah tempat di mana air bukan hanya sekedar cairan, tetapi juga jiwa yang hidup. Ia menyembuhkan dengan kasat mata dan membersihkan yang tersembunyi. Jika tubuhmu letih, jiwamu keruh, atau harapanmu mulai pudar, datanglah ke Pura Sakti.